bisa saya katakan adalah hampir pasti Mas Kaisang akan ikut Pilgub. Gitu, ya. Pasti. Kesepakatan Kim itu justru sudah dapat dikatakan hampir rampung. Gitu. Nah, ini Pernah memajukan anaknya, gagal. Ya. Kemudian Jokowi memajukan anaknya jadi. Itu udah poin. Ya. Berarti Pak Jokowi punya pengalaman bagaimana caranya anaknya bisa jadi. Ya. Kan begitu, itu satu. Benar. Sobat Forum, tanggal 27 November akan datang itu adalah pilkada serentak akan diadakan di negeri ini. Hari ini semua partai politik lagi sibuk-sibuknya untuk mencalonkan jagoannya masing-masing di partai politiknya. Nah, di antara itu ada satu anak muda yang paling populer hari ini yang bernama Kaisang, Ketua Umum Partai PSI. Kita akan lihat apakah Kaisang akan jadi mencalonkan diri di salah satu daerah sebagai gubernur, apakah di DKI atau di Jawa Tengah. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, kita lihat dulu hasil survei indikator. Baik, Sobat Forum, kalau kita lihat dua survei untuk Mas Kaisang di DKI dan Jawa Tengah, di DKI sepertinya surveinya Mas Kaisang itu belum mengangkat untuk bersaing dengan Anies, mungkin Ahok dan lain-lain. Tapi di Jawa Tengah itu kita lihat bahwa surveinya Mas Kaisang itu harus cukup diperhitungkan oleh lawan-lawan politiknya. Nah, oleh karena itu untuk membahas soal ini, soal bagaimana situasi politik di Jawa Tengah dan di DKI, hasil survei ini, maka kami mengundang juru bicara Partai PSI yaitu Mas Dede Prayudi. Selamat datang, Mas Dede. Siap, terima kasih sudah diundang, Bang Rio. Kemudian kami undang juga Direktur Eksekutif ICRC Hadi Suprapto Rusli untuk kita sama-sama membaca hasil survei yang dilaksanakan oleh Litbang Kompas dan Indikator. Siap, Bang. Selamat datang, Mas Hadi. Nah, kita mulai dari Mas Dede nih. Mas Dede, ini kan ketua umum Anda, ini kan anak muda yang paling seksi itu dibicarakan hari ini. Ya? Betul. Untuk dibicarakan apakah ketua umum PSI ini akan ikut pilkada DKI atau di Jateng. Ya. Nah, kira-kira menurut Mas Dede gimana nih? Ya, jadi sampai dengan saat ini ya, yang bisa saya katakan adalah hampir pasti Mas Kaisang akan ikut Pilgub. Gitu. Ya, pasti itu ya. Dapat saya katakan hampir pasti karena kalau di politik ini kan sampai dengan tanggal akhir ya kita tetap harus menyediakan ruang untuk ketidakpastian itu. Sehingga kalau misalnya waktu itu saya pernah ditanya juga ya ketika putusan MA ini belum turun menjadi revisi PKPU, ya saat itu saya mengatakan bahwa belum pernah dibahas Mas Kaisang untuk maju Pilgub. Gitu. Karena memang belum pernah dibahas. Buat apa toh dibahas kalau misalnya kemudian putusan MA ini nggak jadi PKPU, tentu upaya yang sia-sia pada akhirnya nanti. Nah, sekarang sudah menjadi PKPU semenjak 3 atau 4 minggu lalu ya. Pembahasan itu intens sekali di PSI ya, juga melibatkan pihak eksternal termasuk di Koalisi Indonesia Maju. Ya. Kenapa tadi saya katakan hampir pasti? Begini, karena di DKI ya 6 DPD dari Jakarta Pusat, Timur Selatan, Utara Barat, juga Kepulauan Seribu, sudah selesai melakukan rapat pleno untuk menjaring nama-nama yang mereka ambil dari grassroots, akar rumput. Masing-masing DPD itu menyetor ke PSI Provinsi sebanyak 5-6 nama. Ya. Dan nama Mas Kaisang selalu masuk ya di setiap DPD. Dan menariknya nama Kang Emil juga selalu masuk gitu. Nah, itu konteksnya kalau di Jakarta. Nah, dari DPW PSI Jakarta inilah yang kemudian mereka men-shortlist nama-nama tersebut yang ada ya
untuk disetor ke DPP PSI pusat gitu ya. Nah, sekarang bola ada di DPW PSI. Kurang lebih seperti itu ya. Sementara ya dari eksternal kami yaitu Kim ya, yang dimana kami juga berada di dalamnya, ini pembicaraan memang masih sangat cair sekali. Sangat cair sekali. Ya, artinya apa? Golkar misalnya, sewaktu kami berkunjung ke sana, nah itu ada saya di kantor DPP Golkar, itu secara mengejutkan, ya, tiba-tiba menawarkan dukungannya, bahkan pengusungannya, ya, apabila Mas Kaisang bersedia untuk maju bukan sebagai DKI 2, melainkan DKI 1, ya. Dan ketika saya tanya lagi, ya, ke Ketua Bapilu Golkar saat itu, Bang Maman, Golkar menyediakan opsi-opsi yang dilemparkan kepada publik dan kepada Kim. Karena di Jakarta, Kim itu masih sangat cair sekali. Gitu. Nah, kalau misalnya kita sekarang ke Jawa Tengah, ini kan yang sering diributkan, ini kan Jakarta dengan Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah, DPD-DPD-nya itu belum selesai atau belum ada yang belum memulai bahkan plenonya. Gitu. Mungkin karena di Jawa Tengah ini areanya lebih luas, DPD-nya juga lebih banyak ya, sehingga lebih kompleks, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga memang prosesnya itu lebih memakan waktu lah daripada yang ada di Jakarta. Dan kami di DPP tidak di posisi untuk nge-push mereka supaya lebih cepat gitu. Nah, itu kalau misalnya di Jawa Tengah. Artinya apa? Artinya aspirasi akar rumput ini bagi kami di DPP ya, yang dijaring oleh PSI di Jawa Tengah, yang dalam hal ini DPD ya, misalnya DPD Solo, DPD Semarang dan lain-lain, ini belum kami dapat bayangannya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, akan tetapi ya kalau kita berbicara Jawa Tengah, kesepakatan Kim itu justru sudah dapat dikatakan hampir rampung. Gitu. Nah, ini kebalikan dengan Jakarta ya. Kalau di Jakarta internal kita yang sudah lebih advance prosesnya, tapi Kimnya yang masih cair. Kalau di Jawa Tengah sebaliknya. Ya, di internal ini masih sedikit lebih lamban lah dibandingkan di Jakarta, tapi Kim ini justru lebih advance kesepakatannya, gitu ya. Sekali lagi saya katakan hampir rampung, ya, bukan sudah rampung, karena sampai dengan tenggat waktu terakhir kan segala kemungkinan masih bisa terjadi ya. Jadi Kim itu sudah hampir merampungkan kesepakatan untuk memajukan Irjen Lutfi, gitu. Dan saya masih ingat ya, waktu pertama kali survei LSI keluar, saya ada di meja di depan ruang ketua umum di PSI. Di sebelah saya Mas Kaisang. Jadi saya bertanya ke Mas Kaisang, Mas, ini survei LSI gimana? Wah, aku juga kaget Mas, katanya kayak gitu kan. Udah Mas, kita ramein aja. Saya ramein deh di media, gitu ya, tentang peluang Mas Kaisang maju di Jawa Tengah, gitu. Mas Kaisang bilang, jangan masuki, nggak enak saya. Nggak enak sama Pak Lutfi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kondisinya seperti itu. Tapi kan kembali lagi, ruang untuk perubahan, ketidakpastian, ya, dan lain-lain tadi itu tetap ada. Jadi kalaupun itu ada, misalnya Mas Kaisang maju menjadi Jateng 1, tentu ini akan ada negosiasi lagi dengan partai di Koalisi Indonesia Maju. Gitu. Artinya pembahasannya itu harus kita mundurkan sedikit untuk memajukan nama baru. Misalnya seperti itu ya. Dan ini sangat dimungkinkan sekali gitu. Jadi final ini belum, tapi kalau kita berbicara soal yang mana pembicaraannya lebih maju, Jawa Tengah ini di Kim lebih maju. Gitu. Nah, apabila kemudian misalnya Mas Kaisang maju sebagai Jateng 2, nah tentunya ini adalah sebuah progres yang melengkapi apa yang sudah ada sekarang. Gitu. Tidak perlu ada yang namanya renegosiasi lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk saat ini itulah yang sedang terjadi ya. Karena kenapa Kim itu penting ya? Karena di PSI itu ada 3 variabel yang kita harus lihat ketika kita mengusung seseorang atau paslon, terlepas itu ketum kami atau bukan. Ya. Yang pertama itu adalah variabel yang melekat pada si kandidat. Gitu. Harus kita cek dulu akseptabilitasnya di masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan elektabilitas tadi. Ya, apakah masyarakat menginginkan? Kan kita suka nggak suka harus melihat aspirasi akar rumput lah. Lalu yang kedua, ya, yang ini agak subjektif sehingga pembicaraan itu harus dilakukan secara intensif dan di lingkup internal kami, yaitu apakah si calon tersebut memiliki kapasitas yang mumpuni, ya, untuk menjawab permasalahan di daerah yang akan dipimpinnya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah kredibilitas serta juga integritasnya. Itu variabel 1. Variabel 2 adalah kecocokan sang calon itu dengan DNA PSI, yaitu anti korupsi, dan yang kedua adalah anti intoleransi.
gitu. Apabila kemudian si calon itu misalnya ya kami ketahui memiliki rekam jejak ya pernah misalnya ditersangkakan atau tersangkut lah gitu ya dengan kasus tipikor misalnya ya. Nah, ini tentu kami coret langsung. Walaupun akseptabilitasnya atau elektabilitasnya tinggi. Gitu. Atau misalnya terkait dengan DNA kami yang anti intoleransi, misalnya sang calon tersebut pernah terindikasi ya, entah itu menggerakkan massa ya yang kaitannya dengan politik-politik identitas yang terkait rasial gitu ya. Ini juga pasti langsung kami coret. Gitu. Itu adalah variabel yang kedua. Nah, variabel yang ketiga, ini saya sebut nomor 3, bukan yang ketiga paling penting ya, ini kedudukannya sejajar semua, adalah kami, siapapun yang kami usung, yang kami dukung, kami akan terus menjaga soliditas dan kekompakan Koalisi Indonesia Maju. Gitu, karena di Koalisi Indonesia Maju, kami sudah sepakat bahwa setelah memenangkan Pilpres, kami ingin memenangkan Pilkada. Gitu. Walaupun kami sadar betul, ya, lanskap politik di berbagai daerah tentunya berbeda dengan lanskap politik nasional dan tidak bisa dipaksakan untuk sama, gitu. Tapi setidaknya di area-area strategis kita berada di satu poros. Nah, kalaupun memang agak susah, ya, sudah seberbeda itu, kalaupun memang tidak bisa satu poros, sebisa mungkin kita ciptakan all team finals. Misalnya di Banten, ya, di Banten ini ada 2 poros ini, ada poros Golkar, ada poros Gerindra, misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya all team finals yang terjadi, nggak apa-apa, karena tujuan kami adalah supaya kebijakan pemerintah pusat yang eksekusinya berada di tangan pemerintah daerah, ya, itu bisa terharmonisasi dengan baik. Misalnya kayak contohnya adalah Kartu Indonesia Pintar, misalnya ya. Nah, ini kan kebijakan pemerintah pusat, tapi kemudian yang membagikan Kartu Indonesia Pintar ya, yang mendata penduduk yang membutuhkan itu adalah pemerintah daerah. Gitu. Nah, kesamaan komitmen inilah yang kami maksud dengan mensinkronisasi kebijakan dari pusat sampai ke daerah-daerah sehingga kami merasa perlu untuk memenangkan pilkada. Ya, jangan sampai misalnya ya pusat kebijakan ke kiri, yang daerahnya malah ke kanan. Nah, ini kan yang rugi masyarakat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, sehingga variabel yang ketiga ini menjadi begitu penting ya bagi PSI ya untuk kita menjaga kekompakan dan soliditas Koalisi Indonesia Maju. Apabila kemudian nggak bisa satu poros, kalaupun harus 2 poros, kita upayakan all team finals. Kurang lebih begitu. Kita ke Mas Adi. Mas Adi, ini kan Mas Dedek ngomong bahwa ada kecenderungan nih ke Jawa Tengah ya, kecenderungan karena melihat hasil survei. Nah, menurut Anda hasil survei yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas dengan tertinggi 7%, itu kan belum nyampe modal untuk memenangkan, walaupun dalam survei tinggi daripada yang lain. Nah, menurut Anda membaca surveinya seperti apa ini dari Litbang Kompas? Untuk DKI dan Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya, kalau saya lihat peluang yang terbesar Kaisang kalaupun mau didorong untuk maju itu di Jawa Tengah dibandingkan di DKI, karena posisi di DKI sampai hari ini itu Anies masih cukup tinggi. Saya ingat waktu 3 bulan sebelum Anies lengser dari Gubernur DKI, kita melakukan survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies pada waktu itu di angka 80%. Itu sebelum dia turun. Benar, ya? Artinya ini modal besar bagi Mas Anies untuk dicalonkan kembali untuk menjadi Gubernur DKI. Nah, kemudian alasan masyarakat DKI untuk memilih calon kepala daerah itu juga akan berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Di DKI alasan terbesar mereka untuk mencari pemimpin itu adalah mereka yang punya prestasi dan kinerjanya nyata. Makanya di hasil survei yang kita lihat beredar dari indikator misalkan dari top of mind misalnya, itu yang unggul adalah mereka-mereka yang pernah memiliki jabatan strategis di daerah. Misalkan Anies, dia incumbent, kemudian kedua Ahok, yang ketiga Ridwan Kamil. Kemudian sisa di bawahnya jauh sekali, jomplang jaraknya. Nah, artinya apa? Artinya memang di DKI itu prestasi, kerja nyata bagi calon-calon yang ingin bertarung di situ, itu adalah modal besar bagi mereka yang akan menjadi pemimpin di itu DKI, kalau Jawa Tengah. Nah, kemudian kebalikan dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah, kalau saya lihat dari data yang dirilis oleh indikator, posisi Mas Kaisang
itu lebih tinggi dibandingkan posisi beliau di DKI. Karena di DKI kan paling tinggi range-nya sekitar 0,7 sampai 5,7%. Untuk di DKI dengan waktu yang singkat itu saya kira berat. Kemudian beda dengan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah hasil survei dari indikator yang saya lihat itu perkiraan angkanya, misalkan top mainnya misalkan itu Lutfi 8,6, misalkan Kaisang di 4% misalnya kan. Kemudian Taj Yassin 4,3, Diko 4,6. Sedangkan di elektabilitas dengan pernyataan semi tertutup atau semi terbuka itu angkanya Kaisang di angka 17,7 sampai 24%. Kemudian Lutfi itu di angka 15,6. Kemudian Taj Yassin 12,8. Kemudian di sisi lain yang perlu menjadi PR juga bagi Kaisang untuk di Jawa Tengah dari sisi popularitas. Popularitas Mas Kaisang di Jawa Tengah itu cukup tinggi. Itu udah di angka 80% kalau di survei indikator. Sedangkan popularitas Taj Yassin, kemudian popularitas dari Lutfi, itu angkanya masih di angka 45%. Artinya ruang tumbuhnya itu masih besar sekali. Nah, dengan jarak elektabilitas yang juga tidak begitu jauh, karena tidak ada elektabilitas yang di atas 50%, bahkan menembus di atas 40% top of mind-nya. Dan saya kira peluang di Jawa Tengah, meskipun besar peluang Mas Kaisang di Jawa Tengah, tetapi kalau seandainya nanti Mas Kaisang misalkan maju sebagai Jateng 1, misalkan berhadapan dengan 2 kompetitor yang lainnya, itu potensi kalahnya masih tetap ada. Karena popularitas Mas Kaisang sudah tinggi, sedangkan popularitas Taj Yassin dengan Lutfi itu masih di bawah. Jadi ruang tumbuh mereka jauh lebih besar kan dibandingkan Mas Kaisang. Kecuali beda halnya kalau Mas Kaisang sebagai Jateng 2. Kalau Jateng 2 misalkan dengan Lutfi ataupun dengan Taj Yassin, tentu itu peluangnya besar sekali di sana. Karena alasan masyarakat memilih di sana bukan dari aspek prestasi, tapi lebih ke aspek dukungan tokoh. Nah itu sangat penting sekali. Kalau bicara dukungan tokoh, tentu figur Pak Jokowi sangat menentukan sekali. Nah itu poinnya di sana kalau saya lihat. Oke. Mas Dede. Ya. Tadi jelaskan Mas Hadi soal peluang-peluang di Jawa Tengah itu lebih memungkinkan daripada DKI. Ya. Tapi gini, kan Mas Kaisang ini kan ketua umum partai. Ya. Sorry. Ketua umum partai yang kalau mengambil posisi wagub, kesannya ngapain gitu, ya kan itu. Kalaupun dia ngambil posisi gubernur kan mesti bertarung karena ini jabatan yang melalui dipilih oleh publik. Kenapa nggak jadi menteri atau jadi wakil menteri misalnya yang lebih strategis, tidak membutuhkan dukungan publik, ya kan? Dia hanya ditunjuk, ya, tidak melalui melalui pemilu lah. Kan lebih memungkinkan, misalnya jadi wamen menteri desa misalnya atau menteri sosial yang Kaisang bisa membangun investasi politik tampil dalam 5 tahun ini bertemu dengan masyarakat banyak, dan itu kan saya pikir lebih memungkinkan sebagai selaku ketua umum ya. Jadi ketua umum itu mengurusi Indonesia, bukan ketua umum partai mengurusi hanya Jawa Tengah atau DKI. Itu menurut saya. Jadi mengurusi itu Jawa Tengah, mengurusinya Indonesia. Dan saat itu Mas Kaisang bisa keliling Indonesia dalam kapasitas sebagai wakil menteri, bertemu dengan masyarakat, soal bantuan sosial bisa atau mengunjungi desa-desa. Dan itu lebih memungkinkan untuk membangun persepsi terhadap Mas Kaisang akan lebih baik dalam 5 tahun akan datang. Itu kira-kira gitu. Kenapa kok harus bertarung dengan pilihan menang kalah? Ya, kalau pilkada ini kan menang kalah nih ujungnya. Kalau nggak menang ya kalah. Kalau kalah kan menurut saya sih investasinya menjadi negatif gitu. Kalau menang pun oke, positif, tapi kan hanya untuk sebuah daerah itu terlalu kecil bagi seorang ketua umum. Jadi kenapa nggak ini? Bisa apakah ada pilihan lain nggak di semua pilihan itu masih terbuka ya. Bahkan sampai dengan saat ini aja saya nggak berani mengklaim bahwa Mas Kaisang itu sudah pasti maju di pilkada. Makanya tadi sempat saya katakan itu hampir pasti. Dan hampir pasti ini bisa saya katakan demikian karena aspirasi dari bawah itu sudah muncul. Karena memang itulah kerja partai politik. Ya, pertama sebagai institusi yang memberikan edukasi politik, yang kedua adalah menyerap aspirasi. Nah, berbicara soal menyerap aspirasi, ini sudah muncul di Jakarta. Gitu. Nah, mungkin nanti aspirasi tersebut muncul juga di Jawa Tengah. Kita nggak tahu. Gitu. Sehingga kalau memang diinginkan, ya, Mas Kaisang akan maju. Gitu. Tapi kalau tidak diinginkan, ya nggak apa-apa juga.
Gitu. Sehingga pertanyaan soal kenapa nggak jadi menteri dan lain-lain, saya pikir begini, sebenarnya sejarah kita pernah loh mencatat Bang Rio ya, seorang ketua umum partai, Ya, partainya sekarang wali kota lumayan bagus. Depok. Iya, wali kota Depok misalnya. Tapi setelah nggak jadi ketua umum dan calon wali kota Depok. Ya, tapi kemudian kapasitas beliau ya, sebagai figur yang sangat sentral di partainya itu membuat kemudian Depok itu berhasil mereka menangkan selama belasan tahun. Gitu. Ini kita berbicara kalibernya lah, mungkin statusnya secara administratif bukan ketua umum Bapak itu saat itu ya. Tapi ya begitu, ini semua bergantung kepada kemauan ya, satu kader-kader kami sendiri ya, yang kedua kemauan dari masyarakat yang dalam hal ini ditunjukkan dari hasil-hasil survei. Nah, saya mau menyoroti tadi pendapat soal hasil survei ya. Betul, bahwa kita perlu mengkonversi popularitas menjadi elektabilitas. Ya. Bagi mereka yang popularitasnya kecil, tapi kemudian sebagian besar sudah terkonversi menjadi elektabilitas, ini adalah sebuah, dapat dikatakan, keuntungan. Gitu. Tapi juga, kalau misalnya dari kacamata para pelaku politik atau politisi atau kacamata politik praktis lah ya, kerja elektoral itu kan dari membuat kita nggak dikenal menjadi dikenal. Setelah dikenal menjadi disukai. Setelah disukai baru dipilih. Nah, ini kita juga harus mengartikan popularitas tersebut ya, yang kita mau konversikan menjadi elektabilitas itu secara multiple angle lah. Angle tadi benar, tidak salah. Karena itu kan koefisien rate-nya lah gitu ya. Dia tinggi, betul. Tapi kemudian kerja-kerja elektoralnya, Mas Kaisang ini Jawa Tengah itu lebih diuntungkan. Karena sudah lebih populer. Gitu. Sehingga tinggal menambah kedisukaan. Mengkonversinya menjadi kedisukaan dan mengkonversinya lagi menjadi keterpilihan. Nah, sementara kandidat-kandidat lain ini masih harus bekerja di popularitas, kedikenalan dulu. Gitu. Nah, kerja-kerja elektoral ini yang saya maksud dalam hal ini Mas Kaisang sebenarnya diuntungkan. Gitu. Memang dalam kondisi sekarang kalau misalnya kita melihat rate-nya tadi itu ya, memang Pak Lutfi misalnya itu ya itu kedikenalannya nggak terlalu besar tapi elektabilitasnya sudah bagus gitu. Nah, ini rate-nya maka tinggi. Nah, memang kalau melihat kondisi kekiniannya begitu, tapi kalau misalnya kita mau mengkonversi keadaan itu ke dalam kerja-kerja elektoral, sebenarnya yang lebih diuntungkan itu Mas Kaisang. Itu kalau misalnya menurut kami berhasil berubah dari popularitas menjadi suka. Betul, betul. Karena kita nggak harus mulai dari nol lagi. Kurang lebih sih seperti itu ya Bang ya. Dan tentunya ini kita perhitungkan. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, di PSI ini kita tidak hanya melihat kondisi terkini. Bisa saja sekarang elektabilitasnya tinggi, tapi kita lihat 2-3 minggu lagi Agustus, September, Oktober, 4 bulan lagi. Tahu-tahu elektabilitasnya turun terus. Tinggi tapi trennya turun. Atau sekarang rendah tapi trennya naik. Ya, kita ingat betul ya, waktu itu Mas Gibran itu, siapa yang menyangka di bulan Agustus, September kalau nggak salah ya, itu tiba-tiba elektabilitasnya moncer naik terus. Sampai di titik Mas Gibran menjadi super seksi. Gitu. Nah, ini kan bisa saja terjadi juga kepada Mas Kaisang. Inilah yang membuat kenapa kami juga nggak mau terburu-buru, nggak mau nge-push kawan-kawan di DPD untuk segera plenonya diselesaikan, setor nama, ya. Karena yang kami lihat itu bukan cuman kondisi terkini, tapi juga tren. Nggak, apa memungkinkan Mas Kaisang menjadi Jateng 2 gitu di Jateng? Memungkinkan saja. Karena memungkinkan saja. Mas Gibran jadi RI 2 di sana boleh jadi Jateng 2 gitu. Kira-kira itu. Memungkinkan saya. Jadi apakah Jakarta atau Jateng atau bahkan bisa saja di luar 2 provinsi ini ya. Apakah jadi nomor 1 atau nomor 2? Semuanya masih mungkin atau mungkin sama sekali nggak ikut pilgub. Semua kemungkinan itu masih ada, Bang. Jadi sekarang ini ya kita lihat aja lah respons masyarakat. Saya setuju dengan Bang Maman ya ketika saya tanya, "Bang, ini Golkar ini maksudnya apa nih? Apa udah melalui proses formal di internal Partai Golkar kan? Partai Golkar itu kan ajek ya, artinya mekanismenya itu harus ada entah kongres atau konvensi lah kayak gitu ya. Terus Bang Maman bilang justru kita mau ya mengawinkan 2 nama untuk kita lempar ke masyarakat sekarang untuk kita tawarkan kepada Kim, membuka opsi seluas-luasnya gitu. Jadi belum final gitu. Dan ini juga yang sebenarnya sedang dilakukan. Bahkan PSI itu belum berani melempar-lempar nama. Gitu. Sebenarnya kan yang membuat ini ramai ini bukan PSI. Pertama yang menyebut nama Mas Kaisang ya sebagai
DKI 2 itu adalah PKB. Sewaktu Pak Hasbiala Ilyas, ya, Ketua PKB DKI, itu mendeklarasikan pengusungannya terhadap Pak Anies. Ya. Lalu yang kedua Pak Zulhas, ya, yang baru saja berkonsultasi ke Pak Jokowi di Istana, lalu mengatakan RK Kaisang, ya, walaupun belakangan jadi Mbak Zita Kaisang, misalnya kayak begitu ya. Atau misalnya Golkar, Kaisang Babah Alun, kan? Atau misalnya Nasdem kemarin yang kita baru aja berkunjung ya, mengatakan bahwa kalau Mas Kaisang mau maju di Jawa Tengah, kami akan siap mendukung. Bahkan PKS juga mengatakan demikian. Waktu sebelum ke Golkar, Mas Kaisang kan PKS tuh. Nah, kalau yang PKS ini saya nggak ikut memang. Dan saat itu dari kader PKS ada yang mengatakan bahwa kalau Mas Kaisang maju di Jawa Tengah, kita siap dukung. Jadi untuk sampai dengan saat ini ya, narasi untuk Mas Kaisang maju ya, mau di mana, apalagi sudah kan pernah dibilang ya Pak Jokowi nyodor-nyodorin nama gitu. Itu nggak ada gitu. Bahkan sampai sekarang pun narasi bahwa Mas Kaisang sudah final akan maju itu juga bukan dari kami datangnya. Jadi kalau Bang Rio tadi apakah masih mungkin? Sangat mungkin, Bang. Semuanya sangat mungkin gitu. Cuman pace-nya yang beda-beda. Setiap kemungkinan itu kan ada yang berlari menuju kenyataan dengan kecepatan sekian, kemungkinan yang lainnya kecepatannya agak lambat, yang tadi saya bandingkan antara Jakarta dengan Jateng misalnya. Kurang lebih begitu. Mas Dede, ini buat Mas Dede sama Mas Hadi. Ya. Sejarah pilkada kita kan sebenarnya ketua umum pernah juga bertarung di pilkada, Bang Daya. Ada Mas Ahaye dulu maju di DKI dan kalah. Gitu. Pertanyaan saya gini, Mas. Tapi sebelum jadi ketua Sebelum umum. jadi ketua umum. Iya. Maksud saya gini, ini sama-sama anak putra presiden, gitu kan. Yang artinya ada embel-embel elektabilitas yang kuat yang melatar belakangi mereka berdua. Gitu. Pertanyaannya itu antara Mas Kaisang dengan Mas Ahaye supaya peristiwa yang pernah dialami oleh Mas Ahaye itu tidak terulang pada Mas Kaisang. Apa yang membedakan itu, Mas? Saya itu nggak pernah PSSI. Saya nggak pernah menilai Mas Ahaye secara khusus ya. Mas Ahaye sebagai politisi saya nggak tahu persis di belakang karena proses politik yang sebenarnya itu kan terjadi di belakang layar. Ya. Di depan layar banyak sekali ya it's public speaking gitu ya. Cuman di belakang layar saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Mas Ahaye ya ketika Mas Ahaye itu maju sebagai DKI 1 waktu itu bersama Bu Silvi kalau nggak salah ya. Mungkin saya hanya bisa berandai-andai ya apabila Mas Kaisang kemudian maju di Jakarta ya. Mungkin kita harus mengambil basis massa yang tidak sama dengan basis massa yang kita punya sekarang, gitu. Atau mungkin konteksnya sekarang juga sudah berbeda. Ya, saya juga nggak tahu persis ya. Cuman itu pertanyaan yang bagus yang saya nggak pernah antisipasi loh. Jadi saya agak sulit menjawabnya ya, karena saya nggak pernah mempelajari soal Mas Ahaye-nya. Gitu, bukan soal Mas Kaisangnya. Cuman saya sendiri sebenarnya saya kan di PSI ini kan ketua DPP bidang Litbang. Saya sudah diminta oleh Mas Kaisang untuk salah satunya menyusun program narasi kampanye. Ya, narasi kampanye ini tentunya kebijakan apa yang akan ditawarkan. Gitu. Jadi kalau di PSI adu gagasan itu berarti adu kebijakan. Gitu. Kalau Mas Hadi, gimana melihatnya? Pertama antara SBY dan Jokowi ya. Pertama dari sisi historisnya. SBY pernah memajukan anaknya gagal. Kemudian Jokowi memajukan anaknya jadi. Itu udah poin. Berarti Pak Jokowi punya pengalaman bagaimana caranya anaknya bisa jadi. Kan begitu, itu satu. Benar. Kemudian yang kedua dari sisi kesiapan personnya. Ahaye itu kan tiba-tiba. Kemudian mundur dari militer, kemudian dipaksakan untuk maju di DKI dengan harapan, kalau saya lihat bukan target menang kalau saya lihat pada waktu itu, karena memang dipaksakan untuk menaikkan nama SBY itu supaya bisa untuk menaikkan nama Ahaye itu bisa melambung, karena targetnya di pemilu setelahnya, karena mau diambil untuk jadi ketua umum partai. Artinya kenapa? Karena bicara DKI, walaupun ibu kotanya pindah, Jakarta tetap masih seksi karena menjadi pusat pemberitaan, kemudian pusat ekonomi dan bisnis. Artinya siapapun yang akan memimpin DKI itu tangga menuju untuk
menjadi tokoh nasional setelah itu. Makanya Pak SBY paksakan untuk AHY untuk maju di DKI. Walaupun kalah, tapi setidaknya nama AHY itu setelah itu diperhitungkan untuk masuk di level nasional. Nah, kemudian yang kedua, Kaisang. Kaisang saya kira jauh lebih siap dibandingkan AHY. Kaisang yang pertama, dia sudah memimpin partai, sudah melalui proses untuk memimpin pemilu legislatif, walaupun belum belum lolos threshold dan belum maksimal karena baru sebentar. Kemudian minimal dia sudah teruji menjadi pemimpin partai yang mencoba bertarung di 2024 kemarin. Nah, kemudian Kaisang kalau pilihannya DKI, kalau secara politik itu memang bagus dibandingkan Jawa Tengah. Karena di DKI, siapapun untuk menjadi gubernur DKI itu akan pilihannya untuk menjadi tokoh publik itu besar sekali, tokoh nasionalnya untuk elektabilitas dan setelahnya itu akan mempengaruhi sekali. Tapi kalau di Jawa Tengah, itu kan tidak menjadi pusat pemerintahan, beda dengan seorang gubernur Jakarta dengan gubernur di Jawa Tengah. Tentu gubernur DKI, gubernur Jakarta selalu banyak dibicarakan dibandingkan gubernur yang ada di daerah. Okay. Itu kalau di PSI kita punya joke, gubernur Jakarta kentutnya masuk berita. Silakan lanjutkan. Di sisi lain, kalau Kaisang memilih misalkan maju, ini kan tantangannya kan harus menang. Kalau kalah, beliau sebagai ketua umum partai, kemudian putra seorang presiden, kemudian kalah, ini akan menjadi persepsi yang sedikit agak negatif nanti ke depannya untuk bisa orang mengukur kemampuan. Nah, makanya kalau menurut saya, Bang, Mas Kaisang, yang lebih bagus kalau menurut saya itu demi kepentingan partainya juga, supaya ke depan secara elektoral partai, kemudian juga untuk bisa mendistribusikan ide-ide, pikiran dan sebagainya, seperti yang Abang sampaikan. Jadi menteri, Bang, itu lebih kelihatan terasanya sebagai seorang pimpinan partai dan sejajar dengan ketua-ketua partai lainnya seperti seperti AHY, kemudian Erlangga yang pimpinan partai politik masuk di kabinet. Tapi kalau menjadi kepala daerah kalah lagi, nah itu kan jadi problem nanti ke depannya. Itu. Ini saya kasih kasih gambar atau kita cermati dari sesuatu yang ada. Semua ini berlomba-lomba pengen jadi gubernur. Ini karena gara-gara Pak Jokowi ini. Karena hanya Pak Jokowi lah dari wali kota, gubernur, presiden. Sebelumnya nggak pernah. Ya, dulu orang maju gubernur ke presiden itu nggak mungkin. Karena dianggap dari daerah. Gitu. Baru Pak Jokowi dari wali kota di daerah maju jadi gubernur DKI. Biasanya sekda DKI lah, mantan wagub, atau ketua partai di daerah atau ketua DPRD ya. Baru Pak Jokowi yang menerobos itu. Kemudian jadi presiden pun mantan gubernur atau masih gubernur itu loncat jadi presiden. Jadi role model. Nah ini kan diikutin nih. Kalau mau jadi presiden akan datang pegang dulu DKI atau pegang Jawa Barat, pegang Jawa Tengah. Karena si Ganjar keluar dari Jawa Tengah. Jadi sudah terprem di benaknya para politisi ini. Kalau lu mau jadi presiden, lu harus jadi gubernur dulu supaya begini-begini gitu. Ya, padahal itu enggak juga gitu. Enggak harus jadi gubernur satu. Yang kedua, kita lihat nih sekarang ini. Yang mengkhawatirkan Kaisang maju Jawa Tengah itu mendorong ke DKI. Yang mengkhawatirkan Kaisang maju DKI dorong dia ke Jawa Tengah. Jadi Mas Kaisang harus hati-hati gitu. Jadi trap ini jebakan-jebakan semua. Menganggap bahwa sebaiknya tidak maju di DKI. Kalau maju Jawa Tengah kita pasti dukung. Karena ini akan mengacau peta politik. Yang di Jawa Tengah ngomong, bagusnya DKI aja. Di Jawa Tengah ini ada Lutfi, ada ini. Jadi semua pimpinan partai yang berbeda tujuan dan kepentingan itu melempar ke Jawa Tengah, yang Jawa Tengah ada jagoannya melempar ke DKI, ya. Nah kemudian Golkar berani mencalonkan langsung Kaisang Bapak Alun, ya, Bapak Alun pun kaget, tiba-tiba gue bisa diculuk jadi wagub, gitu. Dan menurut aku sih itu kan untuk menjawab agar RK maju di Jawa Barat, itu kalau di Jawa Tengah nggak bisa disalahin, karena gitu. Kami ngajuin Kaisang, masa ngajuin RK? Karena memang RK mungkin lebih nyaman maju di Jawa Barat karena dipastikan tingkat kemungkinan menang itu ada di Jawa Barat gitu. Nah untuk ganti Kaisang. Jadi menurut saya sih Kaisang jadi main-mainan para senior, didorong-dorong ke sana, didorong ke sini dan sebagainya. Padahal lupa nih, kakaknya bentar lagi dilantik wakil presiden. Ya, dia tinggal pilih jabatan wakil menteri. Dia pendukungnya rejim yang sekarang. Dengan dia jadi menteri, maka dibicara tingkat nasional nih. Betul. Dan dia adalah menteri termuda. Betul. Ya. Sepanjang Menpora itu nggak masuk lagi, menteri termuda lah. Gitu. Dan disitulah konsep anak-anak muda dia mainkan.
Dia bicara tentang masa depan masa depan Republik ini ada anak muda seumurnya Kaisang sekarang. Karena pada waktu 2009 umurnya 35 tahun. Jadi menurut saya semua orang mendorong Melina Bobokan sebaiknya dijual dengan cara itu kira-kira gimana itu, Mas Adi? Setuju. Apa nggak jebakan politik yang dimainkan para senior ini? Saya lebih menduga ke sana. Nah, Contoh itu. misalkan coba yang mendorong Ridwan Kamil maju ke Jakarta siapa? Lah ya Ya, makanya kan Pertama adalah PAN, kemudian Golkar. Gerindra. Ya. Dan kenapa? Kalau Ridwan Kamil masuk Jakarta, maka pemenang Pilgub Jawa Barat hampir dipastikan Deddy Mulyadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, di DKI Jakarta mau didorong misalnya kan, lawannya di DKI itu kan Anies, Ya. itu kuat. Kemudian ada Ahok di situ, Ya. ya kan. Untuk melawan dua ini kan tidak Ya. mudah. Ya. Minimal kan mau jadi wakil Ya. di antara dua ini. Nah kemudian kalau masuk Kaisang, ini kan ada poin ada kredit poin Iya, bagi Kaisang kalau masuk di sana. Ya minimal bisa menambah Merubah. elektoral, Ya. mengganggu peta elektoral yang kandidat-kandidat yang sampai hari ini Hmm. masih punya dan berpeluang untuk bisa menang misalnya kan. Ya, ya. Nah minimal didorong misalkan soal menang dan kalah mereka nggak berpikir, ya kan. Yang penting Kaisangnya maju di DKI, jangan di Jawa Barat, kan begitu. Nah kemudian di Jawa Tengah juga, kemudian Golkar ambil Lutfi kan, kemudian Kaisang diminta maju ke sana untuk mendampingi Lutfi misalnya kan. Nah misalnya kalau jadi sih oke untuk jadi wakil gubernur misalnya kan. Tapi untuk di DKI, kemudian di Jawa Tengah, kalau menurut saya ada sedikit kan di Jawa Tengah yang mendukung kan PKS, Nasdem. Yang di luar Kim ya. Yang di luar Kim, Yang di luar Nah, Kim, ya. kenapa dia dorong ke sana? Karena Kaisang Anies. maju di DKI itu mengganggu peta mereka. Walaupun sampai hari ini, ya kan? Walaupun sampai hari ini Anies diprediksi kalau 3 pasang udah pasti menang. Kalau head to head masih ada pertarungan. Kalau head to head kemudian Kaisang masuk sebagai wakilnya lawannya Anies misalkan atau wakilnya RK Dengan atau Bapak Alun. wakilnya Bapak Alun misalkan dia sedikit mengganggu. Untuk memenangkan juga tidak akan mudah bagi Anies Ya. kecuali dilempar ke Jawa Tengah dulu kan sama Nasdem sama PKS. Kan ini pendukung Anies di DKI. Iya. Kemudian kalau Kaisang maju di Jawa Tengah berarti kan beban udah berkurang. Nah, kira-kira gitu. Kemenangan Gimana Anies Mas Adi? mudah. Jadi maksud Di Jawa kita Tengah, kan? jangan iya aja nih. Betul. Pesi yang jeli melihat itu. Kalau yang pasti, maka yang pasti itu di menteri. Ya makanya. Kan Kemudian gitu, jabatan publik, kemudian kalau balik lagi tadi Bang, misalkan kenapa harus jadi gubernur dulu untuk menjadi presiden setelahnya? Iya, kan. Sebenarnya enggak juga. Jadi kita harus berprestasi, itu intinya. Mau Ya, jadi Prabowo nggak gubernur, pernah jadi menteri. mau jadi Apakah pernah jadi menteri gubernur? misalnya kan, nah kan harus punya prestasi. Ya. Artinya prestasi bisa diambil, kesempatan itu ada di kabinet. Misalkan Iya. ada menteri ekonomi kreatif, misalkan Iya. sebagai anak muda bisa saja berkembang di sana, membangun komunitas-komunitas anak muda. So, itu kan poinnya positif Benar. bagi PSI Iya. dengan ekonomi kreatif, kemudian anak muda, kemudian belum lagi atau menteri-menteri yang Iya, lainnya yang iya. bersentuhan dengan anak-anak muda. Ya. Nah, Gimana itu maksudnya? Lebih Ya, ini lebih ini plus minus juga ya. plus minusnya. Ini plus minus. Artinya begini, memang betul ya. Apabila kita berbicara soal Mas Kaisang mau ditaruh di mana, ini tentunya akan berdampak dengan lanskap pilgub di daerah lain. Oh iya. Sudah pasti, Iya. tentu. Juga ini nggak hanya Mas Kaisang, tadi benar juga. Kang Emil misalnya ya, ketika ditaruh di mana, tentu dia misalnya taruh di Jakarta, tentu akan mengubah lanskap pilgub Di Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau Mas Kaisang mungkin antara DKI, Jawa Tengah, Ya. misalnya kayak begitu. Itu betul. Nah, kalau misalnya kita kaitannya dengan Mas Kaisang maju sebagai menteri, gitu ya. Ini sebenarnya sesuatu yang sama yang pernah saya tanyakan juga, gitu. Mas Kaisang dengan Mbak Sarah. Mbak Sarah ini adalah ponakannya Pak Prabowo ya. Ya. Jawaban mereka sama, ya. Mereka nggak enak karena ini saudara kandung, gitu. Dan jabatan menteri itu adalah jabatan yang appointee, jabatan yang ditunjuk, bukan dipilih oleh rakyat, gitu. Nah, inilah apa namanya. Saya tadi bilang kemungkinan ke sana pun juga bukan saya bilang tertutup, ya. Tapi kalau kita berbicara preferensi, ya, tentunya dipilih oleh warga, oleh masyarakat, oleh rakyat, gitu. Ini akan lebih menghilangkan rasa segan tadi itu loh, rasa segan karena. Tapi kan Mas Kaisang ditunjuk bukan karena dia adiknya Wapres, tapi karena dia ketua umum partai. Iya, lebih Kalau ketua misalnya partai. hari ini Mas Kaisang tidak menjadi ketua umum partai, ditunjuk, itu berarti berdasarkan
kerabat. Betul. Ya. Kalau dia nggak jadi ketua umum ya, kalau dia ketua umum, Ini kapasitas ketua umum partai. kan ketua umum partainya gitu loh, bukan Representasi soal partai kaisang. politik. Iya, ya, Turut sama. membantu Iya, Prabowo sama- kemarin sama menang. Ya sama aja, sama aja. Misalnya saya berbicara sama Mbak Sarah ya, Hmm. Rahayu Saraswati, beliau juga kan ketua umum Tidar. Sayap organisasi pemuda. Ya, tapi kan Gerindra. katanya wamen keuangan hari ini kan si Thomas. Iya. Siapa? Si Tommy. Kan sama aja. Pak Prabowo kan belum menjabat. Tapi ini saya sekarang berbicara Mbak Sarah ya. Saya pernah menanyakan Mbak Sarah gitu, Mbak Sarah kenapa nggak menteri gitu? Karena Mbak Sarah terombang-ambing saat itu ya. Pilkada iya, DPR RI masuk ya. Kemudian kabinet juga gitu. Dan beliau bilang ada segan-segannya gitu karena itu adalah saudara kandungnya. Jawaban yang sama pernah terlontar juga sama Mas Kaisang gitu. Dan ini juga yang membuat memang belum bisa dibilang bahwa beliau menutup pintu untuk opsi yang tadi itu ya, menteri kah ya atau jabatan-jabatan lain di eksekutif pemerintahan pusat ya. Tapi preferensi itu rasa-rasanya dari yang saya tangkap dari percakapan saya itu, beliau itu lebih nyaman dengan jabatan yang dipilih langsung oleh rakyat ketimbang oleh kakaknya misalnya kayak gitu ya, atau ya oleh kakaknya lah. Dalam hal ini kan Mas Gibran ya, yang berada di sana ya, capres cawapresnya. Jadi mungkin keengganannya itu ada di poin itu, gitu. Cuman kalau mau main aman ya, cuman beginilah Mas Kaisang itu kan kalau misalnya dia mau main aman, mau main cepat jadi ya nggak ke PSI juga lah, rasanya gitu. Bisa dikatakan buat PSI Mas Kaisang bergabung dan ketika kami adakan Kopdarsus kalau di partai lain Munaslup lah ya. Itu perwakilan 38 provinsi, seluruh DPW PSI, itu quorum. Bukan quorum, konsensus ya. Menginginkan Mas Kaisang untuk maju sebagai ketua umum kita. Ketua umum dulu ya waktu itu ya, kan bergabung. Lalu desakannya untuk Mas Kaisang maju sebagai ketua umum itu menjadi semakin besar. Plus kemudian sebelumnya ya, pas Bro Giring itu ulang tahun, beliau sebenarnya sudah mau meletakkan pucuk pimpinan partai ya. Kondisinya sangat memungkinkan, 38 orang dipanggil ya beserta dengan bendahara dan sekretarisnya ke DPP dan kami lakukan Munaslup. Semuanya menginginkan Mas Kaisang, 38-nya. Menginginkan Mas Kaisang untuk menjadi ketua umum. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya Mas Kaisang dikatakan diuntungkan misalnya dengan beliau bergabung ke PSI. Kalau saya boleh jujur, PSI yang lebih diuntungkan dengan suntikan elektoral. Tadi kita sudah berbicara ya. Misalnya perolehan suara PSI di tingkat DPRD setidaknya ya, itu meningkatnya sekitar 200% kalau kita mengacu pada jumlah kursi ya. Kalau DPR RI nasional kita bertambah 1,6 juta ya. Dan kalau misalnya kita lihat konsentrasi pertambahannya itu ada di Jawa Tengah. Terutama Solo Semarang misalnya seperti itu ya. Jadi ya mungkin Mas Kaisangnya sendiri juga yang nggak mau cari gampang aja sih, kayak begitu loh. Jadi benar sih kalau misalnya dengan logika yang pasti-pasti ya, pasti dapat misalnya ya pemerintah pusat, eksekutif, menteri misalnya ya. Nah, ini kemungkinan besar untuk dapatnya sih ada, gitu ya. Apalagi kita kan bagian dari Kim yang sudah berupaya dari awal ya, semenjak Mas Gibran masuk, sehingga bagi-bagi tugas untuk membangun negara ini tentunya PSI ini juga memiliki tanggung jawab untuk membangun negara. Cuman saya nggak tahu pos kementeriannya yang mana. Gitu. Hanya saja itu tadi. Ini kalau pertanyaannya adalah kenapa pilkada bukan ini pos kementerian aja yang sudah pasti. Saya sih ngelihatnya Mas Kaisang ini memang bukan orang yang mau nyari gampang. Gitu. Padahal orang itu kalau ada yang gampang ngapain dipersulit gitu. Suka nyari tantangan. Biasa anak muda banget. Baik, kita udah 40 menit. Ini kemudian ada yang mau disampaikan closing statement Mas Adi terkait dengan elektabilitas Mas Kaisang. Ya, kalau dilihat dari elektabilitas kan PR-nya kan masih besar. Kalau DKI itu jauh lebih besar. Kemudian lebih mudah itu di Jawa Tengah. Itu pun posisinya untuk menjadi gubernur itu akan bersaing dengan Lutfi dan Tacasin. Tapi kalau mau lebih aman, ya tentu di posisi wakil gubernur. Cuman problemnya beliau sebagai ketua partai di tingkat pusat, kemudian jadi wakil gubernur di daerah, saya kira agak kurang pas begitu. Lebih baik kalau beliau maju gubernur sekalian, begitu. Kemudian di sisi lain untuk pos
lebih baik di pos kementerian. Itu lebih mudah dan lebih pas sebagai pimpinan partai politik. Jadi kita jangan melihat bahwa beliau adiknya Kaisang, tapi lebih kepada pimpinan Gibran. partai politik, adiknya Gibran, tapi lebih kepada pimpinan partai politik. Dia diberi bukan karena privilege dia sebagai privilege sebagai anak adiknya Gibran, tapi sebagai ketua partai yang memang haknya bagian dari koalisi untuk mendapatkan kursi pos kementerian itu. Meski nanti akan pasti ada partai-partai politik yang akan terganggu kalau beliau masuk di pos kabinet karena mengganggu jatah menteri yang sudah ada, kan begitu. Makanya mereka tetap dorong bagaimana Kaisang harus maju di gubernur atau wakil gubernur di daerah. Jadi pos kementerian mereka juga tidak akan terganggu, kan begitu. Nah, ini kan yang harus jeli oleh PSI untuk melihat. Nah, kemudian tadi Mas Uki juga sudah sampaikan bahwa dengan masuknya Kaisang sebagai ketua PSI ada penambahan kursi yang hampir 200% ya Mas ya. 200% lebih bahkan. Habis 200% lebih. Nah, ini kan harus dijaga. Kalau harus dijaga, kalau berada di luar pemerintahan apalagi partai baru mau berkembang, itu agak repot, Bang. Maka oleh karena itu memang harus masuk di pemerintahan supaya ini berkesinambungan kursi yang 200% lebih itu bisa terjaga dan nanti bisa dikembangkan dan bisa lebih besar lagi dari itu. Jadi untuk menyiapkan 5 tahun, salah satu yang paling pas dia harus megang di level elit di tingkat nasional supaya dia bisa menguasai di seluruh Indonesia. Tapi kalau dia gubernur nanti hanya bisa di daerah-daerah tertentu saja. Mungkin gubernurnya Mas Kaisang, nanti menterinya saya. Itu mungkin lebih baik. Oke, Mas Dede. Akhir. Siap. Closing statement. Ya, terkait dengan Pilkada Jateng atau Jakarta, yang pasti PSI sedang menyiapkan nama-nama yang paling baik untuk kami suguhkan ke masyarakat, ya. Nama-nama yang merit, yang memenuhi unsur kebutuhan terkait dengan permasalahan di daerahnya masing-masing, ya. Yang tentunya harus segaris dengan DNA kami, ya. Nama-nama yang tidak pernah sedikit pun tercoreng dari yang namanya kasus korupsi, kasus tipikor, apapun bentuknya, ya. Nama-nama yang tidak pernah sedikit pun terindikasi, bahkan hanya indikasi saja, bahwa beliau pernah terlibat politik identitas. Ya, dan bagi kami ya siapapun yang menang nanti, misalnya kami menaruh atau memasang lah dalam tanda kutip ini Mas Kaisang di Jawa Tengah atau di Jakarta ya, siapapun yang menang di Jawa Tengah atau yang di Jakarta nanti ya, kami percaya inilah kemenangan warga Jawa Tengah, kemenangan warga Jakarta, dan yang pasti kami menginginkan agar kebijakan pemerintah pusat itu betul-betul turun terkonversi menjadi komitmen kebijakan yang sama di pemerintah daerah. Itu aja closing-nya. Baik. Sobat Forum, kita sudah hampir 1 jam bertemu dan tadi sudah banyak yang menarik kita perbincangkan. Tapi satu hal, bahwa Anda boleh banyak uang, Anda boleh punya banyak harta, tetapi Anda akan kalah dengan segenggam kekuasaan. Hari ini kita lihat teman-teman semuanya, saudara-saudara kita, momentumnya untuk memperebutkan segenggam kekuasaan pada bulan November yang akan datang. Sampai jumpa minggu depan.